Duit kamu murah. Indonesia kekal sebagai antara rakan dagang terbesar Malaysia di ASEAN. 7%. Nih, kita kapan lagi melihat layar nih, ujung sana tuh hijau semua. Guys, sebentar. Ini isu uang Indonesia yang seakan turun naiknya dan juga menjadikan rekod yang menguatkan dolar juga. Apa ceritanya, guys? Ketika media Singapura dengan sombong menggaungkan kampanye Sell Indonesia untuk memicu kepanikan investor, fakta justru menampar balik mereka. Ironisnya, negara tersebut nyatanya masih mengemis pasokan listrik dari Ibu Pertiwi. Alih-alih hancur oleh manuver elit global yang kerap menggunakan taktik adu domba, utang, hingga manipulasi mata uang, ekonomi kita justru unjuk gigi. IHSG meroket tajam 7% dan rupiah kembali perkasa. Ini adalah pukulan telak bagi para kapitalis yang berniat menguasai sumber daya alam kita. Kini, kepanikan berbalik arah. Senjata makan tuan, kedaulatan ekonomi Indonesia terbukti gagah berdiri dan tak bisa didikte oleh hegemoni asing, media. Kali ini seakan-akannya Singapura mulai bermain ya dengan Indonesia soal ekonomi. Aduh. Ya, tetangga pun sibuk. Indonesia kekal sebagai antara rakan dagang terbesar Malaysia di ASEAN, khususnya dalam perdagangan komoditi seperti minyak sawit. Namun penyusutan nilai rupiah berbanding dolar Amerika Syarikat memberi tekanan baru kepada pengeluar Malaysia. Pengarah Bersekutu Negara Singapura Dizan Shira and Associates David Stafford berkata, rupiah yang lebih lemah menjadikan ekspor Indonesia lebih murah dalam didominasi dolar, sekaligus meningkatkan daya saing produk negara itu di pasaran global. Perkembangan ini memberikan tekanan harga kepada pengeluar Malaysia, khususnya dalam sektor komoditi yang bersaing secara langsung. Terang-terangan provokasi buat boikot narasi sel Indonesia. Ini Singapura ni seakan main gila ya guys. Ini yang paling gila berikutnya, Sell Indonesia digemakan, digaungkan di Singapura Straits Times ya. Anda lihat semua beritanya, seakan-akan Indonesia ini negara yang berbahaya, negara yang paling busuk, negara yang jelek sekali, dan semua fund manager merasa bahwa sell semua Indonesia. Mari kita cabut dari Indonesia. Kalau kalian jeli dari awal udah kelihatan sell off rupiah, orang pindah ke Singapura. Dan sekarang Singapura bikin berita seperti ini, sell Indonesia. Ada apa dengan Singapura? Tanda tanya besar. What's wrong Singapore? Dan kenapa kamu sekarang menyorot Indonesia seperti ini? Ada apa ini di sini? Anda mau bicara apa adanya, saya juga bicara apa adanya. Dia seakan-akan memburukkan Indonesia ya guys, sampai ada yang memberikan cadangan adalah jangan lagi mengekspor apapun ke ke Singapura. Apalagi Singapura yang mana kita tahu tidak punya pabrik. Jadi jangan jual gas dan minyak juga. Yang apalagi jangan ekspor beras ya. Justru menurutku setuju ya kalau misalnya mereka seakan-akan mengadu domba ataupun memburukkan Indonesia secara tiba-tiba tanpa ada usul periksa. Sekali lagi, Pak Prabowo tuh kayaknya tahu sesuatu yang publik nggak tahu, tapi dia ngerasa forum tahu. Singapura listrik aja ternyata minta sama Indonesia. Negara mana yang sombong sama kurs mata uang dolar yang menguat, katanya sahamnya terbaik, tapi listrik aja impor, lu doang Singapura. Untung aja pemerintah kemarin siapa? Erlangga. Gak jadi tuh mau ekspor listrik ke Singapura. Lagian belagu sih lo, kemarin bilang sell Indonesia, lo seller mood. Negara lo pakai bulan penerangannya saking kagak punya listrik. Ini apa namanya? Aduh, bahaya ya. Wah, IHSG 7%. Puji Hijau Tuhan. merah. Luar biasa, Tuhan baik sama kita. Yes. Akhirnya keadilan itu diberikan. Ya. Walaupun kita sempat di sell Indonesia, sekarang kan ada
kebahagiaan ya. Betul, 7%, Candlenya gile. 7%. Nih, kita kapan lagi melihat layar nih, ujung sana tuh hijau semua. Nah, coba saya intip Singapura deh. Saya kaget. Nah, hari itulah saya Ini kita tidak tahu apa usul periksa. Dia seakan-akan diadu domba. Ini hati-hati ya kepada mahasiswa-mahasiswa di Indonesia di Singapura. Pasti dijadikan bahan bercanda begitu. bikin satu teori kan, bahwa ternyata rupiah itu melemah bukan karena US dollar menguat. Karena saya cek euro terhadap US dollar, euronya menguat, Swiss franc menguat terhadap US dollar. Yang melemah itu cuma kita sama Jepang yen. Nah, terus duit kita kemana? Ternyata Singapura terhadap Indonesia itu kuat sekali, sampai tembus 14.000 kan. Artinya, duit kita di sell, duitnya dipindahin ke Singapura. Cara main elit global ini supaya Anda tahu ada 6. 1, negara kaya diincar sama dia, sumber daya melimpah, sistemnya lemah, tapi mereka datang bukan untuk membantu, tapi mereka menguasai. Ya, diinvasi dengan hutang, pinjaman sengaja dikasih, dipaksa untuk mengambil pinjaman dengan syarat tersembunyi. Begitu masuk, kendali ekonomi langsung berpindah tangan. Ketiga, diadu domba, ciptakan perpecahan, suku, agama, ras, ideologi, bangsa terpecah, mudah dikendalikan. Udah belajar kan 3,5 abad diadu. Ini bahaya ya, harusnya ini ada titik ataupun rakyat Indonesia harus bersatu. Jangan menjadi pergaduhan ataupun menjadi incaran negara-negara maju ya. Ini kasihan sekali ya. Domba sama VOC masih kurang, ya. Itulah kenapa saya bilang, jangan menghujat. Kalau kamu tidak bisa membuat perbaikan, berdoa buat negara. Banyak yang komplain negara udah bobrok, ngapain didoain? Ini loh, kalian sedang diadu domba. Yang keempat, dipecah secara politik, intervensi politik, dukung pihak tertentu, jatuhkan pemimpin yang tidak sejalan, impeachment dan seterusnya. Itu simple, itu kelakuan daripada elit global kapitalis. Menolak skema bisnis, dihancurkan mata uangnya, trustnya dihancurkan, dan tarik investment keluar, dibikin rush negara tersebut. Itu ketika skema bisnisnya ditolak. Ini ada yang berikan komentar juga orang Malaysia di sini. Malaysia di sini apapun saya doakan terbaik untuk bangsa Nusantara seluruhnya. Amin. Dan yang terakhir udah pasti, chaos kudeta. Kalau di Venezuela culik, ya kan? Kalau di Irak Saddam Husseinnya dibunuh. Simple. Di Libya Muammar Gaddafi dibantai juga. Ujung-ujungnya apa? Minyak. Kemarin media Singapura gaungkan sell Indonesia, tapi saat ini justru mereka yang gelisah. Sebabnya karena hal ini nih. Beberapa waktu lalu, media Singapura menggaungkan narasi sell Indonesia, seolah-olah Indonesia sedang rapuh, rupiah tak punya masa depan, dan pasar kita layak ditinggalkan. Tapi saat ini situasinya mulai berbalik. Ketika rupiah dan IHSG mulai pulih, justru muncul kabar aset-aset. Sayang sekali ya guys ya. Saya juga